Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini kita akan membahas satu materi pelajaran dalam pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 11 SMK tentang fungsi keluarga Kristen, ya, yang terambil dalam Kejadian pasal 1 ayat 18 sampai 26, Kejadian pasal 12 dan Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-9. Itu yang menjadi suatu dasar daripada materi pelajaran pada hari ini. Nah, fungsi keluarga Kristen ini merupakan suatu lanjutan daripada materi sebelumnya, yaitu tentang keluarga yang dibentuk oleh Allah. Dan tentu keluarga yang telah dibentuk oleh Allah ini memiliki suatu fungsi dan tujuan, serta tugas yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam dunia ini. Nah, oleh sebab itu, pada materi kali ini, kita akan membahas satu fungsi dan tugas keluarga Kristen. Nah, pada video pembelajaran hari ini, kita hanya membahas tentang fungsi keluarga saja. Nah, nanti pada materi selanjutnya, kita akan membahas tentang apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab daripada keluarga Kristen. Nah, saat ini kita akan berbicara tentang fungsi keluarga Kristen. Nah, keluarga adalah bagian dari masyarakat yang bertanggung jawab untuk membina, ya, untuk membina dan mendidik anggota keluarganya menjadi warga yang baik. Nah, untuk itu keluarga harus menjalankan fungsinya dengan benar. Nah, ini yang menjadi suatu poin penting, bahwa keluarga yang telah dibentuk oleh Allah harus memiliki suatu fungsi yang jelas dan benar, ya. Jadi beberapa fungsi keluarga di dalam hal ini yaitu: satu, fungsi spiritual. Jadi fungsi spiritual ini memang merupakan suatu yang pertama dan terutama di dalam kehidupan keluarga, agar keluarga ini nanti menjadi keluarga yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Nah, apa yang dimaksud dengan fungsi secara spiritual ini? Nah, fungsi secara spiritual adalah keluarga yang bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan tentang ajaran agama kepada anak-anaknya. Nah, di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-9, Tuhan berfirman kepada bangsa Israel agar mereka selalu memberikan ajaran kepada anak-anak mereka, ya, yaitu Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, ini merupakan suatu perintah yang pertama, ya, bahwa Allah kita adalah Allah yang Esa. Ya, dengan demikian, maka engkau ini harus mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu, kepada orang-orang yang ada di dalam rumahmu. Nah, sebagaimana juga yang disampaikan oleh Allah kepada Musa, bahwa engkau itu harus mengajarkan berulang-ulang, dan juga kepada Yosua, ya, bahwa apa yang Tuhan kehendaki dalam keluarga Kristen adalah mengajarkan kehidupan spiritual, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Nah, ini yang menjadi suatu landasan bahwa Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa adanya. Nah, ini menjadi suatu keyakinan utama kepada orang Kristen dalam kehidupan spiritualnya, bahwa keluarga harus meyakini bahwa Allah kita adalah Allah yang Esa. Nah, itu yang menjadi suatu pedoman pertama dalam fungsi spiritual, yaitu ketika setiap keluarga itu bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Nah, selanjutnya adalah fungsi afeksi. Nah, apa yang maksud dengan fungsi afeksi? Nah, fungsi afeksi dalam hal ini adalah keluarga adalah tempat di mana seorang anak menerima, merasakan, dan mengalami kasih sayang. Keluarga memberikan perlindungan, rasa aman, merawat, dan memelihara dengan kasih sayang yang tulus. Nah, ini adalah fungsi afeksi daripada keluarga. Jadi di dalam keluarga itu seorang anak yang menerima, merasakan, mengalami cinta kasih daripada orang tuanya.
Nah, tanpa kasih sayang dan ketulusan, seorang anak akan bertumbuh menjadi anak yang kasar, ya, menjadi egois, penuh kebencian, dan sulit untuk memberikan pengampunan kepada orang lain. Nah, ini yang menjadi suatu perhatian di dalam keluarga, bahwa ketika dibentuk sebuah keluarga oleh Allah, maka haruslah tercipta, ya, suatu rasa nyaman, suatu kasih yang tulus di dalam kehidupan keluarga itu. Nah, itulah sebabnya maka penting sekali di dalam iman Kristen bahwa setiap keluarga yang dibentuk oleh Allah yaitu harus melandasi kehidupannya di dalam kasih Kristus, supaya kasih Kristus itu akan terpancar di dalam kehidupan keluarganya. Nah, sehingga nanti kita akan mereduksi ataupun bisa nanti mengurangi daripada suatu kebobrokan, suatu kejahatan yang terjadi di dalam kehidupan keluarga itu, yaitu anak-anak yang menerima rasa nyaman, yang menerima kasih yang tulus dari orang tua, maka dia akan menjadi anak yang baik. Dia akan menjadi anak yang mengasihi. Dia akan menjadi anak yang taat dan setia kepada orang tua. Nah, ini terjadi karena fungsi afeksi ini berjalan di dalam kehidupan keluarga. Lalu yang kedua adalah fungsi protektif. Nah, apa yang dimaksud dengan fungsi protektif? Adalah tidak hanya memberikan kasih sayang, ya, kepada keluarga seperti fungsi afeksi tadi, tetapi adalah fungsi protektif adalah keluarga dengan fungsi aktifnya harus melakukan perlindungan, protektif, melindungi, menjaga, ya, dalam rangka pencegahan dari pengaruh buruk. Keluarga harus menjauhkan anak-anak dari pergaulan dan kebiasaan buruk, apalagi terhadap hal-hal yang membahayakan seperti rokok, minuman keras, narkoba, seks bebas, dan lain sebagainya. Nah, maksudnya adalah fungsi protektif itu menjaga, ya, mengontrol, ya, daripada setiap anak-anak. Makanya orang tua juga harus juga protektif dirinya, menjadi teladan bagi anak-anaknya, di mana dia menjaga diri di dalam berbagai hal-hal yang buruk, ya, misalnya minum minuman keras, merokok, ya, atau misalnya mabuk-mabukan, atau misalnya narkoba, atau misalnya menjudi dan segala macam. Nah, ini karena anak-anak akan mencontoh, anak-anak akan melihat, ya, apalagi kamu sekarang kelas 11, kamu akan melihat satu ayah, ya, yang menjadi patokan di dalam dirimu. Engkau akan melihat seorang ibu, ya, di dalam tutur katanya, di dalam sikapnya, di dalam pekerjaannya. Kamu akan melihat suatu kehidupan dari keteladanan ini. Nah, apabila, ya, orang tua gagal di dalam memberikan teladan, maka dia juga gagal dalam memberikan fungsi protektif kepada anaknya, ya. Nah, oleh sebab itu maka orang tua bertanggung jawab di dalam memberikan fungsi protektif ini kepada anaknya, yaitu supaya anak-anak itu akan menjauhkan diri dari pergaulan buruk. Ya, bagaimana seorang ayah akan menegur anaknya untuk merokok sementara dia sendiri merokok, gitu. Nah, tidak mungkin hal itu akan terjadi, ya. Nah, dengan kebiasaan-kebiasaan buruk yang terjadi, orang tua akan melihat, ya, secara keseluruhan, dan akan mengontrol, mengantisipasi supaya tidak terjadi hal-hal yang demikian. Ya, apalah gunanya seorang anak bila dia di dalam masa kecilnya sudah terbiasa dengan pergaulan buruk. Ya, nanti pada saat dewasa, kalau dia tidak akan berubah, dia menjadi orang yang jahat di dalam hidup. Nah, ini adalah fungsi protektif yang sangat penting sekali untuk dipahami, ya, oleh setiap keluarga. Makanya nanti kamu, ya, nanti kalau sudah mau menikah, ya, engkau harus mengerti akan hal ini, bahwa keluarga itu harus dibentuk secara protektif. Selanjutnya adalah fungsi sosial. Nah, fungsi sosial ini juga sangat penting sekali di dalam kehidupan kita. Ya, kehidupan kita. Kenapa? Nah, kita lihat. Keluarga adalah bagian dari masyarakat dan lingkungan. Keluarga yang baik dan bertanggung jawab akan mendidik anak-anak tentang cara berperilaku, etika hidup, norma sosial dengan penuh kasih. Nah, kita bisa melihat suatu cara-cara hidup di lingkungan sosial. Nah, kita di dalam dunia ini tidak mungkin hidup sendirian, ya. Banyak orang-orang di sekitar kita. Banyak tetangga-tetangga kita.
banyak organisasi-organisasi yang kita ikuti, banyak kelompok, banyak komunitas, bahkan banyak orang-orang yang bergabung dengan kita, yang akan kita jumpai dari hari ke hari. Nah, ini juga sangat penting untuk kita perhatikan, bahwa keluarga adalah suatu memiliki tugas dan tanggung jawab di dalam mendidik anak-anaknya di dalam pergaulan terhadap masyarakat. Ya, nah keluarga yang baik akan bertanggung jawab, akan mendidik, mengarahkan bagaimana cara berperilaku yang baik, bagaimana etika hidup yang baik, bagaimana cara berkata dengan orang lain, bagaimana cara menghormati orang lain, bagaimana memberikan sopan santun kepada orang lain, ya, supaya orang lain itu tidak benci kepada kita, ya, dan orang lain itu ya ada rasa terpancar kasih setia. Makanya orang Kristen itu harus penuh dengan kasih sayang. Kenapa harus penuh dengan kasih sayang? Supaya kita itu bisa memancarkan kasih Tuhan kepada orang yang ada di sekitar kita. Melalui apa? Melalui perilaku dan etika hidup kita, norma-norma sosial yang ada di lingkungan masyarakat kita, mari kita hormati dengan baik. Orang yang memiliki perbedaan, ya, suku, perbedaan agama, perbedaan ras, dan perbedaan warna kulit, mari kita memiliki etika hidup di dalam hal itu, memberikan rasa hormat kepada orang-orang tersebut. Atau kepada orang yang berbeda dengan kita. Mungkin kita merasa diri yang paling pintar. Mungkin orang-orang di sekitar kita merasa, kok dia itu seperti nggak tahu apa-apa. Nah, di dalam perbedaan-perbedaan demikian, kita sebagai manusia yang sudah dibentuk oleh Allah, sudah diciptakan oleh Allah di dalam lingkungan sosial, mari kita memberikan rasa hormat dengan penuh kasih. Bukan malah kita membenci, bukan malah kita menjauhkan diri daripada lingkungan-lingkungan di mana kita berada. Nah, fungsi sosial ini sangatlah penting. Karena kenapa? Karena kita adalah bagian daripada lingkungan. Keluarga kita adalah bagian dari masyarakat. Keluarga kita adalah bagian dari gereja. Keluarga kita adalah bagian daripada warga yang ada di sekitar kita. Keluarga kita adalah bagian dari warga sekolah, kalau misalnya anak-anaknya ada di sekolah. Nah, semua ini adalah saling kait-mengkait di dalam tugas dan fungsi keluarga yang sesungguhnya. Nah, ini penting sekali bagaimana keluarga harus mendidik, mengarahkan anak-anaknya bagaimana berperilaku yang baik kepada lingkungan sosial di mana dia berada. Lalu ada juga fungsi reproduksi. Loh, maksudnya apa ini? Nah, fungsi reproduksi kita melihat di dalam Alkitab, ya. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 28, Allah memerintahkan manusia untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Keluarga itu tidak hanya dibangun untuk saling mencintai, ya, untuk saling memiliki tanggung jawab kepada sosial, ya, tetapi juga ya diberikan fungsi oleh Tuhan untuk melanjutkan keturunan di bumi. Ya, Allah berjanji kepada Abraham, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Lalu bagaimana dunia ini, ya, bagaimana janji ini akan digenapi, ya, di dalam kehidupan Abraham? Ya, tentunya dengan keturunan yang dimiliki oleh keturunan Abraham. Nah, kalau misalnya Abraham, ya, dengan anaknya hanya sampai di situ, maka tidak ada kelanjutan daripada keturunan di bumi. Nah, ini juga salah satu daripada fungsi keluarga, ya, salah satu dari fungsi keluarga. Jadi perlu diperhatikan bahwa memang, ya, di dalam dunia ini, ya, kita harus memiliki rasa cinta kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Kita harus membangun hubungan kita dengan Tuhan. Tapi tidak lupa juga bahwa fungsi keluarga ini juga salah satunya, yaitu untuk melanjutkan keturunan di bumi. Tapi ini bukan fungsi satu-satunya, ya, ada fungsi-fungsi yang lain yang disebutkan sebelumnya. Nah, selanjutnya Allah memberikan perintah ini untuk beranak cucu kepada pasangan suami istri yang sudah sah menikah, ya, yang sudah sah, yang kudus. Allah tidak menghendaki hal ini terjadi di luar pernikahan. Untuk itu, setiap keluarga bertanggung jawab untuk menjaga kekudusan pernikahan dan menerima setiap anak yang lahir sebagai karunia Allah di dalam pernikahannya. Nah, itulah sebabnya, maka ini sangat penting sekali untuk kita perhatikan bahwa Allah sangat care dengan keluarga. Ya. Dia mau agar keluarga itu dibentuk di dalam satu kekudusan yang diberikan oleh Allah, supaya di dalam kehidupan keluarga ini akan tercipta anak-anak yang luar biasa yang dipimpin oleh Allah sebagai anugerah di dalam pernikahan itu.
Jadi, ini adalah salah satu fungsi daripada reproduksi di dalam fungsi keluarga. Selanjutnya adalah fungsi edukasi. Nah, ini juga sangat penting sekali untuk kita perhatikan bahwa keluarga merupakan wadah pertama dan paling utama dalam mendidik anak-anak. Nah, kembali lagi dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9 tadi yang menekankan bahwa bangsa Israel dalam hal ini para ayah yang orang tua mempunyai kewajiban memberikan pendidikan itu kepada anak-anaknya dengan berulang-ulang tanpa bosan dan lelah. Ya, Allah itu Esa, ya, Esa, Allah itu Esa, dan itulah yang harus diajarkan kepada anak-anak. Ya, kasihilah Tuhan Allah kita. Ya, kasihilah Tuhan. Nah, ini yang menjadi suatu fungsi yang harus dilakukan dalam kehidupan keluarga. Nah, fungsi edukasi itu juga adalah bagaimana mendidik, mengarahkan ya anak-anak ini kepada jalan kebenaran Tuhan. Bagaimana mereka hidup di dalam takut akan Tuhan. Bagaimana mereka bisa meraih prestasi yang baik. Bagaimana memiliki suatu karakter yang terbaik. Nah, ini adalah fungsi keluarga, bagaimana membangun daripada perilaku-perilaku ini kepada anak-anaknya. Nah, sekolah dan lembaga pendidikan lainnya hanya sebagai mitra yang menguatkan dan mengembangkan potensi daripada anak-anak yang ada di dalam rumah. Jadi, sekolah itu bukan satu-satunya ya fungsi edukasi yang harus dilakukan, tetapi keluarga yang menjadi wadah pertama. Ya. Menjadi wadah pertama di dalam mendidik, mengarahkan dan mengembangkan ya anak-anak. Bisa kok sebenarnya orang tua bisa mengembangkan potensi anaknya di rumah. Ya, mungkin bapaknya adalah seorang yang main volley, yang hobi basket, atau yang hobi catur, atau yang hobi matematika, atau yang macam-macam gitu ya. Bisa mengarahkan anak-anaknya, bisa memberikan nilai plus kepada anak-anaknya selain daripada dia menyekolahkan anak-anaknya juga. Nah, ini yang penting sekali, bahwa fungsi keluarga di dalam kehidupan kekristenan itu adalah fungsi edukasi yang mendidik, mengarahkan anak-anak ini. Jadi, membentuk sebuah keluarga itu bukan suatu keluarga yang mudah. Ya, kita bisa melihat di sini bahwa tetapi keluarga yang justru dipakai oleh Allah dalam pembentukannya itu mempunyai kewajiban dalam memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Nah, masalah ini bukan masalah bahwa ayah kita harus memiliki pendidikan yang tinggi atau dia harus seorang sarjana atau misalnya dia sudah master dan lain segala, bukan. Tetapi seorang orang tua yang baik akan memberikan teladan di dalam pendidikan yang baik kepada anak-anak. Ya. Bagaimana bekerja keras di dalam hidup. Bagaimana bertanggung jawab di dalam hidup. Bagaimana memiliki suatu kedisiplinan yang ketat di dalam hidup. Nah, ini adalah tanggung jawab orang tua bagaimana mendidik anak-anak dengan baik. Nah, ini penting sekali untuk diperhatikan. Bahwa setiap orang tua bertanggung jawab dalam mengedukasi, mendidik anak-anaknya di dalam perilaku-perilaku yang baik. Terlebih perilaku hidupnya kepada Tuhan. Nah, ini yang sangat penting sekali untuk dipahami bahwa keluarga kita ini adalah keluarga yang sungguh-sungguh telah didesain dalam satu tugas dan tujuan tertentu. Lalu yang terakhir adalah fungsi ekonomi. Nah, ini penting juga ya. Selain daripada kita melihat fungsi-fungsi yang sebelumnya tadi, fungsi ekonomi itu tidak kalah penting ya, yang harus dipenuhi oleh orang tua. Keluarga bertanggung jawab menafkahi semua anggota keluarganya. Ya. Orang tua bekerja keras agar dapat memenuhi semua kebutuhan anak-anak dalam segala bidang atau aspek kehidupan. Selain itu, keluarga perlu mengajari anak-anak tentang pentingnya disiplin terhadap keuangan dan bagaimana cara melakukannya. Orang tua perlu meneladankan cara mengolah keuangan sebagai berkat dan bilik Allah, mencukupkan diri dengan apa yang ada, mengembalikan kepada Tuhan dalam bentuk persembahan dan persepuluhan, serta hidup berorientasi bukan kepada uang atau materi, melainkan kepada sumber berkat. Yaitu siapa? Yaitu Tuhan. Nah, ini yang penting sekali ya untuk dipahami, yaitu bahwa fungsi daripada keluarga kita adalah memiliki juga fungsi yang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Ya, jadi kalau mau menikah, ya bukan sembarang menikah. Ya,
Bukan sembarangan ingin mau menikah, tetapi dia harus ingat. Nah, nanti kalau setelah menikah mau makan apa? Ya. Nanti mau dibutuhkan ini, mau pakai apa? Ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Ya, bagaimana sistem keuangan? Apakah mencukupkan kebutuhan? Mampu nggak ini semuanya? Ya, memang kita percaya bahwa Allah mencukupkan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Namun ingat, kita punya planning, kita punya rencana, kita punya hikmat yang diberikan oleh Tuhan dalam mengatur setiap keuangan kita. Jadi, perlu untuk dipahami bahwa keluarga memiliki fungsi dalam mencukupi, ya, bertanggung jawab di dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Karena kalau ini tidak akan terpenuhi, maka semua yang dari belakang-belakang tadi, ya, akan menjadi kacau. Gimana kalau Anda dalam saat ini sementara lapar, ya, tapi Anda dituntut untuk mengasihi orang lain. Anda lapar sekali. Anda dituntut untuk sopan, Anda dituntut untuk segala macam, tapi perut Anda ini lapar. Nah, mungkin itu terjadi. Ini harus balance, ya, bahwa kebutuhan ekonomi juga tercukupkan dan kebutuhan-kebutuhan yang lain juga itu tadi ya akan mengikuti dari belakang. Ya, semuanya ini akan setara. Ya, engkau akan berdoa dan berdoa terus kepada Tuhan, tapi perut kita lapar. Ya, itu sesuatu hal yang berkontradiksi, gitu ya. Nah, ini yang perlu dipahami bahwa fungsi ekonomi ini memiliki suatu fungsi yang sangat penting di dalam kehidupan keluarga kita. Makanya sekali lagi, tidak sembarangan menikah. Menikah harus memiliki planning bagaimana fungsi ekonomi keluarga ini bisa tercukupi dengan baik. Nah, yang menjadi kesimpulan kepada kita saat ini adalah keluarga memiliki fungsi yang sangat penting dalam memberikan rasa aman dan edukasi yang baik bagi kehidupan semua anggota dalam seluruh aspek. Ya, baik tadi afeksi, ya, edukasi, spiritual, sosial dan lain segala macam, agar bisa mewujudkan mandat Allah yang telah diberikan kepada manusia. Ini semuanya ini kembali kepada Allah, bahwa agar terwujud daripada mandat Allah, perintah Allah yang telah diberikan oleh Allah kepada manusia. Dengan demikian, maka kita menjalankan tujuan Allah di dalam dunia ini ketika semua fungsi-fungsi ini telah berjalan dengan baik. Nah, ini yang menjadi satu perhatian kita bersama. Dan akhir kata, selamat belajar, selamat menikmati hidup di dalam dunia ini bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.